Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Bogor, Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini menguat ya, 0,8%, tutup di 7658,88. Candlenya higher low. Kemarin inside bar, hari ini higher low seperti yang dibahas sejak beberapa hari sebelumnya juga sih ya. IHSG selama nggak turun ke bawah pullback terakhirnya itu di 7460. Selama nggak ke bawah 7460, maka masih cukup besar peluang IHSG ke target keduanya, yaitu di 7840, 7800-an lah. Mudah-mudahan lancar ya. Kurang lebih seperti itu sih ceritanya, belum ada perubahan yang signifikan. Masih naik, mudah-mudahan besok juga masih enak marketnya. Dan candle weekly-nya masih higher low ya, breakout sideways lah ini ya. Kalau kita gini, nah breakout sideways, mudah-mudahan lancar ke 7800-an lah. Seperti itulah ya IHSG ceritanya kurang lebih. Sekarang lanjut kita bahas saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist. Yang pertama ada ACES. Ini adalah strategi yang ada di rekomendasi terakhir untuk tanggal 28 Agustus ya. Strateginya beli ngantri di 705. Belum dapat barang, tapi masih bisa diantriin. Jadi buat bapak yang sudah bikin antrian beli di 705, di standby kan dulu aja, nggak apa-apa. Buat yang belum dan berminat, buat yang belum bikin antrian beli maksudnya dan berminat beli ACES, silakan bikin order belinya bisa menggunakan GTC order ya, supaya nggak lupa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 665, dan estimasi targetnya di target TP2 nya di 860. Saham kedua ada Akra. Higher low menguat 1,3%, OTW target TP 1640 ya. Mudah-mudahan sih bisa lolos ke atas target TP1 1545, 1570. Berikutnya TP2 nya di 1640, 1635. Harusnya sih udah punya barang dan masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di bawah 1390. Kemudian yang ketiga ada Arto. Ini juga strategi untuk rekomendasi tanggal 28 Agustus. Strateginya adalah ngantri di 2550. Belum dapat barang jelas karena hari ini cuman menguat 1%. Bukan cuman sih, ya hari ini menguat 1%. Yang diharapkan adalah koreksi. Jadi masih bisa diantrikan di 2550 ya. Stop lossnya juga masih sama di bawah 2360. Targetnya di target TP2 yaitu 3240, 3250. Berikutnya ada BSDE. Seperti yang dibahas kemarin, bisa dipantau untuk fast trade paling enggak, dan hari ini malah menguat 7,6%. Cakep lah. Tutup di atas extend TP2 ini harusnya sih. Jadi buat yang minat nge-swing beli BSDE untuk swing ya, ngantrinya di 1170 aja, di 1170. Stop lossnya di bawah pullback, cukup di bawah pullback terakhirnya sih, yaitu di bawah 1150. Dan target full cycle-nya itu ada di 1550. Mudah-mudahan sih bisa kesana dengan lancar ya. Dan gak ada salahnya juga kalau misalnya ada swing ke bawah dulu, ngambil order beli gitu ya, antrian di 1170. Berikutnya ada HMSP yang masih ngantri di 705, belum dapat barang sampai hari ini tadi. Tetap diantriin aja sih ya di 705. Stop lossnya masih sama di bawah 640. Estimasi target juga di 850, masih sama seperti strategi sebelumnya. Dan berikutnya setelah HMSP ada Harum. Hari ini melemah tipis, nggak tipis banget sih, 1% melemahnya ya, oke lah. Candle hari kemarin, hari sebelumnya tanggal 27 itu jadi candle dominan rupanya, karena hari ini closingnya nggak berhasil keluar dari range body candle dari body candle tanggal sebelumnya. Dan candle hari ini sih masih higher low meskipun merah dan melemah 1%. Dan yang bikin menarik lagi sih, Harum ini ngetes area 1400-1410 yang sebelumnya sempat jadi resisten dan di breakout. Kemudian buat yang minat ini masih bisa dipantau. Buat fast trade boleh, kalau mau nge-swing ya ngantri di bawahnya sih ya.
agak bawah karena stop lossnya di bawah 1280 gitu sih. Kemudian berikutnya ada Inco yang masih belum dikasih antrian di 3730 ya. Belum dapat maksudnya, masih bisa diantriin. Dan buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak turun dan tutup di 3600 atau lebih bawah, stop lossnya di situ. Dan berikutnya ada INKP, strategi untuk tanggal 28 kali ya, saya lupa 28 atau 27. Yang jelas strateginya adalah beli di area belinya di 8350 8375. Stop lossnya cukup di bawah 8300 karena ini adalah area order block spesial sih. Ada order block diikuti dengan imbalance dan ini shadow candle sebelumnya di sweep doang. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu, semoga lancar ke 9000 ya. Buat yang udah punya sebelumnya, punya barang di sebelumnya 8150, saya ingat pernah ada rekomendasi di situ. Simpan dulu juga. Bisa pasang trailing stop di 8250 atau 8275. Jadi makin aman lah. Ya. Yang berikutnya ada MDKA, strateginya ngantri di 23 10 2320. Belum dapat barang, masih bisa diantrin di situ, stop lossnya di bawah 2160. Kemudian ada Raja, oke hari ini hijau lagi. Cuman sayangnya kempes ya, tadi sempat menguat sampai ke 1390. Dan buat yang masih punya barang, tetap masih bisa disimpan, masih aman. Mudah-mudahan lancar ke PP2 nya di 1645. Itu aja sih. Berikutnya ada UNTR. Nah, seperti yang dibahas kemarin ya, UNTR masih ada peluang menguat nih. Berarti OTW 28500 hari ini menguat 1,7% ya. Ini sih enak, kondisi chart kayak gini enak untuk di fast trade gitu ya. Cuman harga segini ya kurang enak. Kalau kita lihat harganya yang 27 ribuan per lembar ya kurang enak untuk dicopet-copet. Jadi kesimpulannya buat yang udah punya barang aja nih si UNTR pasang trailing stop di 27.000 nggak masalah. Lanjut. Lanjut kita bahas request saham yang ada di kolom komen. Jadi Bapak Ibu yang ada request saham favoritnya pengen dibahas silahkan komen di bawah, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan silahkan juga bisa langsung komen di bawah ya. Yang pertama TMPO. TMPO nih, ini sebenarnya saya agak kesusahan. Agak susah nge-review saham ini karena ramenya baru belakangan ini ya, baru beberapa ya seminggu 2 minggu terakhir lah dia rame. Cuman oke lah, masih tetap kalau masalah rame, kalau ya kalau rame atau nggak rame secara teknikal masih tetap bisa dilihat, tetap bisa dibaca setupnya, cuman antisipasinya akan lebih susah aja. Nah, sebelumnya itu ada setup, di sini ada setup dominant break. Kemudian ini udah sampai ke area target full cycle-nya sih ya. Kalau kita zoom out juga di sini ada area bekas support yang direspon jadi resisten. Jadi kesimpulannya area-area harga sekarang ini adalah area yang masuk akal kalau digunakan untuk cari titik exit atau take profit kalau misalnya punya barang di modal bawah di 100 atau bahkan di bawah 100. Itu sih ya. Kalau mau pasang trailing stop cukup di harga open hari ini atau di closing kemarin sih. Turun ke bawah situ exit. Hari ini open di 220, closing kemarin juga sama di 220. Jadi trailing stopnya bisa langsung dipasang di 218, nggak apa-apa sih. Agak jauh memang, tapi ya di situ angkanya. Nah, atau kalau kita geser ke intraday ya bisa pasang di 230 trailing stopnya. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua ada BDKR. BDKR ini saham yang belum lama IPO ya, udah setahun sih IPO. Yang menarik juga adalah dari awal IPO sampai sekarang struktur eksternalnya ini masih belum ada. Jadi masih single move ini dari bawah sampai ke atas. Jadi kita lihat struktur internalnya aja sih ya. Kemudian
Kemudian yang paling akhir, swing paling akhir ini ada setup dominant break. Meskipun candle dominant bearish ini bukan candle yang terlalu dominan juga sih. Kalau ini saya anggap shadow-nya nggak terlalu besar dari, atau enggak ya, atau kurang lebih sama lah dengan bodinya ya, candle merah yang saya tunjuk garis vertikal ini, berarti ini adalah dominant break. Dan dari sinyal dominant break ini BDKR udah nyampe target TP2 920. Uptrendnya sih masih ya, selama dia nggak turun ke bawah pullback terakhirnya yaitu di bawah 785. Jadi belum ada retracement. Sorry, pullback terakhirnya bukan situ, salah. Pullback terakhirnya 760. Jadi selama nggak turun ke bawah 760 belum ada retracement dan masih cukup besar peluangnya untuk lanjut naik. Jadi kalau misalnya mau pertanyaannya adalah apakah ada setup untuk beli buy on weakness di kondisi uptrend si BDKR ini, jawabannya ada, bisa. Buy on weaknessnya di 800 belinya, stop lossnya ya di bawah 760 gitu. Itu paling ya, targetnya target TP2 lagi di 920 atau full cycle-nya di 1025. Kemudian lanjut di lagi ada request BBRI nah BBRI kurang lebih ya ada setup atau enggak, terus kalau misalnya punya barang di hold atau dilepas gitu ya, kira-kira kayak gitulah. Jawabannya setupnya ini ada sejak bulan Juni kemarin, malah ada CB1 lanjut samperin target TP2 5000, kemudian lanjut malah ya ke 5200. Ekspektasi saya sih cuman sampai 5000 awalnya, kayak yang kemarin itu ya, sempat diajakin beli juga kan si BBRI. Ekspektasinya awal sampai ke 5000 aja, cuman karena dikasih lebih dan ini mestinya tutup di atas extend TP2 sih. Jadi kalau misalnya posisi lagi pegang barang bisa pasang trailing stop atau dipantau boleh lah kalau tutup di bawah 5050. Jadi pasang trailing stop di 5000 ya. Hari ini low-nya 5025. Jadi kalau besok ke 5000 exit dulu nggak apa-apa. Entry-nya lagi di mana? Area entry-nya lagi di 4750 gitu ya. Area situ. Itu paling. Kalau misalnya udah punya barang kasih trailing stop aja. Kalau baru mau beli tungguin setidaknya di 4750 4740 ya. Stop loss-nya minimal ini pullback terakhirnya ada di 4650, berarti di 4640 kalau tutup di 4640. Stop loss-nya minimal di situ. Targetnya di mana? Targetnya ya TP2-nya di 5575, 5500-an lah. Situ. Yang terakhir TSPC. Nah, ini juga saya favorit sih, TSPC. Sayangnya udah naik. Pertanyaannya apakah ada setup untuk buy on weakness untuk kondisi sekarang ini? Oke. Si TSPC struktur eksternalnya ini jelas uptrend lah ya. Uptrend, kemudian sudah sampai ke target full cycle-nya 2670 full cycle-nya. Tapi selama si uptrendnya ini belum ganti, belum ada change of character, strukturnya masih tetap uptrend, masih bisa dipakai ini setup sebelumnya. Dan setup untuk buy on weakness-nya area belinya di 2260, 2260, 2270 ya. Di situ juga area pullback terakhirnya. Karena kalau kita lihat naik, terus ini ada koreksi lower high low, inside bar higher low, naik dan sampai bikin high di berapa tuh? 2900. Jadi pullback terakhirnya itu ada di 2140. Selama nggak turun ke bawah 2140, maka peluang untuk lanjut naiknya masih cukup gede. Jadi strateginya adalah belinya ngantri aja di 2260. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 2140 lah ya. Itu paling. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Kamis 29 Agustus 2024. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa masukin ke watchlist jika belum ada. Dan
juga bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pertama ada Astra yang hari ini melemah 2,4%. Sebenarnya ini pernah masuk ke dalam rekomendasi di beberapa hari yang lalu ya. Strateginya adalah untuk buyback, belinya di 4760. Kenapa di situ? Karena dia waktu naik setelah ada setup CB1 naiknya cuman sampai di area pre-TP, belum berhasil nyampe area TP atau bahkan closing di atas area extend TP1. Jadi strateginya ngantri aja dulu di 4760 di area pullback. Stop lossnya di mana? Stop lossnya sebenarnya cukup di bawah pullback terakhir atau pullback terdekat dari area entry-nya sih, yaitu di 4710, 4700. Cuman ya kita kasih toleransi lah ya, di bawah 4520 aja stop lossnya. Jadi Bapak Ibu yang minat dan belum pasang order, silahkan bikin order belinya di 4760, boleh pakai GTC order. Dan stop lossnya di bawah 4520. Estimasi targetnya TP1 di 5260, TP2 nya di 58, kok 5260 sih, TP1 di 5250, 5275, TP2 nya di 5850 ya. Kemudian saham kedua ada Avia. Ini juga saham yang pernah masuk ke rekomendasi beberapa hari yang lalu atau di minggu lalu mungkin, saya lupa tanggalnya. Cuman masih belum ada perubahan yang cukup signifikan, jadi strateginya masih sama persis, yaitu belinya ngantri di 462, stop lossnya di bawah 444, kalau tutup di bawah 444 ya. Dan estimasi target TP-nya di target TP2 yaitu di 500, 510, 510 lah ya, 505, 510 situ. Saham ketiganya ada BBTN. Nah, BBTN ini ceritanya sebelumnya pernah ada rekomendasi dan udah take profit, harusnya udah nyampe target ya. Kemudian yang sekarang ini beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu lah, tutup di atas extend TP2. Nah, tutup di atas extend TP2, terus inside bar 2 hari, dan sudah ada change of character. Coknya itu waktu naik ke atas 1325. Nah, ini cakep nih. Karena sudah ada cok, maka bisa dikejar lagi dia ya. Area entry-nya di 1335. Stop lossnya sebenarnya cukup di bawah 1320 sih, karena ini adalah pullback terdekat dari harga sekarang. Tapi ya kasih toleransi dikit lah ya. Stop lossnya di bawah 1290 aja, karena targetnya di full cycle cukup panjang dan risk reward rasionya masih sangat bagus, meskipun stop lossnya agak diturunin dikit di bawah 1290. Jadi Bapak Ibu yang minat silahkan bikin ordernya di 1335, stop lossnya di bawah 1290 dan estimasi targetnya di 1535. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Dan jangan lupa tiap pagi kami mengadakan live trading ya melalui Zoom webinar. Linknya kami kirim di room Telegram Cuan Community dan room Telegram nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang Daan Mogot Jakarta. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.